Loyok Manik tak pernah ramai, bahkan saat panen tiba. Di atas ketinggian tanah yang tak terlalu tinggi, desa itu seolah menyendiri, tidak menolak dunia luar, tapi juga tak benar-benar menyambut. Pohon beringin di batas utara desa berdiri seperti pengawal bisu, memandangi ladang-ladang tembakau yang mengering sebelum waktunya. Angin datang dari arah yang tak lazim. Timur laut, kata orang-orang tua. Arah datangnya bau besi terbakar dan suara kain robek pada malam-malam ganjil. Tanah di sini kerap retak meski hujan turun seminggu penuh. Air seakan hanya melewati permukaan, enggan menyerap. Rumput-rumput tumbuh tak merata, seperti pola aneh di kulit seseorang yang sedang mengelupas. Dan di antara celah-celah tanah itu, kadang tampak helaian benang, merah, hitam, dan putih, seolah tercecer dari tangan seorang penjahit yang tak kasat mata. Takada Yang Manjai dit Loyok Manik. Takada Tukang Jai, Takada Kin, Takada Ala Ala Manjai. Tapi setiap bayi yang lahir selalu dibungkus selendang tua dengan motif yang tak dikenali. Motifnya tak simetris. Simpul-simpulnya rapat, terlalu rapat untuk hasil tangan manusia. Orang-orang menganggap itu warisan atau berkah. Mereka tak pernah menanyakannya, karena yang menanyakannya hilang, lenyap, bukan mati, dan orang yang lenyap tak pernah dicari. Seperti ditelan oleh lubang sunyi yang tak bisa dilihat mata biasa. Setiap malam Jumat Kliwon, langit Loyok Manik menjadi pucat. Bulan seperti luka menganga, meneteskan cahayanya ke tanah. Pada malam itu, pintu rumah ditutup rapat sebelum maghrib. Tak ada lampu minyak, tak ada suara. Bahkan jangkrik pun tak bersuara. Namun malam Jumat Kliwon yang satu ini berbeda. Ada suara kain dijahit. Pelan, te rature, mange à l'arc setiap su du desa. Dan ada benang, menjulur dari bawah pintu-pintu yang terkunci. Angin dari arah timur datang seperti biasa. Pelan, tapi membawa debu halus yang melekat di kulit seperti tepung dingin. Waktu menunjukkan pertengahan Juni, ketika musim kemarau di Loyok Manik mencapai puncaknya. Langit kering nyaris tanpa awan, dan tanah berderak di bawah langkah kaki yang membawa beban. Sejak awal bulan, sumur-sumur di sisi utara desa sudah mulai mengeluarkan air berwarna keruh, kadang seperti dicampur pasir. Di rumah panggung peninggalan ayahnya, Ranti duduk sendiri di pojok dapur yang menghitam karena arang. Tangannya memegang sehelai kain batik yang hampir usang, disulam perlahan dengan benang putih. Bukan kain untuk dijual, juga bukan pesanan dari tetangga seperti biasanya. Kain ini tidak boleh dijual, tidak boleh disentuh orang lain, tidak boleh dilihat siapapun. Ia menjahitnya bukan untuk keindahan, tapi untuk menutup mulut yang tidak bisa ia ajak berdamai. Suara-suara yang selalu muncul menjelang subuh, berbisik dari bawah lantai, dari balik celah papan, dari sudut lemari tempat benang-benangnya disimpan. Bisikan-bisikan itu tidak selalu jelas. Kadang hanya napas, kadang seperti rintihan, dan kadang seperti suara ibunya sendiri. Ranti, sudah kau hitung jumlah benangnya? Benangnya, bukan uang, bukan langkah, bukan dosa, tapi benang. Ranti tidak pernah menjawab bisikan itu. Ia hanya menjahit lebih cepat ketika suara itu muncul. Setiap tusukan jarum seperti pengusir bayangan. Setiap tarikannya menjadi tali yang mengikat pikirannya agar tidak larut dalam bayang-bayang rumah itu. Rumah yang terlalu tua, terlalu sunyi, terlalu penuh kenangan yang tidak seluruhnya hidup. Semenjak usia 22 tahun, Ranti tinggal sendiri. Ayahnya wafat karena penyakit perut yang tak pernah jelas penyebabnya. Ibunya hilang. Suatu malam, tanpa tanda-tanda kepergian. Hanya meninggalkan baju tidur tergantung di dinding, dan piring berisi nasi setengah makan di meja. Ranti tidak pernah bisa menceritakan kejadian itu kepada siapapun dengan lengkap. Ia hanya bilang ibunya pergi, dan belum kembali. Tapi orang-orang desa tahu. Mereka hanya tidak bicara. Rumah Ranti memang rumah tua, tapi tidak seperti rumah kebanyakan di Loyok Manik yang dikelilingi halaman dan tetangga. Rumah itu berdiri agak terpencil, di tepi barat desa, dekat jalan berbatu yang jarang dilewati kecuali oleh pedagang keliling atau anak sekolah. Di belakang rumah itu terbentang kebun kosong yang dulu pernah ditanami kopi, lalu singkong, lalu dibiarkan mati. Sekarang hanya ada ilalang dan satu pohon randu yang batangnya condong ke arah timur. Setiap pagi, Ranti bang un sebelum ayam berkokok. Ia menjerang air,
menyapu halaman, lalu duduk menjahit di dapur. Pesanan jahitan biasa datang dari tetangga dekat. Baju anak sekolah, mukena, sarung yang sobek. Tapi sejak 1 tahun terakhir, ia lebih sering menolak. Alasannya selalu sama. Matanya perih, tangannya lelah, atau waktu tidak cukup. Padahal sebenarnya ia hanya tidak mau menyentuh kain lain selain kain yang sekarang ia jahit. Bukan Quimbiaza. Ia menyebutnya kain sengkang. Dari kata menyekang, membatasi, mengikat. Kain itu hanya ia kerjakan di dapur, dengan cahaya temaram dari pelita kecil. Kain itu berasal dari potongan-potongan baju ibunya yang ia gunting diam-diam setelah kehilangan. Ia jahit ulang satu persatu, lalu ia sulam dengan benang-benang yang ia temukan di tempat-tempat tak biasa. Di bawah pintu, di dalam kendi kosong, di sela-sela atap. Benang-benang itu tidak pernah ia beli. Mereka seperti datang sendiri, seolah tahu harus kemana mereka pergi. Dan ia tidak bisa menolak. 3 malam setelah sulaman itu hampir selesai, Ranti terbangun karena suara benda jatuh. Bukan keras, tapi cukup jelas. Ia tahu itu bukan piring atau gelas. Suaranya berat, lembab, seperti sesuatu yang menggelinding dari atas lemari lalu membentur lantai papan. Tidak ada angin malam itu. Tidak ada binatang peliharaan. Hanya dirinya. Ia diam dalam gelap, tidak berani membuka mata. Tapi jantungnya bergerak lebih cepat daripada pikirannya. Dan suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Seperti langkah kecil di dapur, tempat ia menyimpan kain sengkang. Ranti bangkit dengan pelan, meraba dinding, lalu mengambil lampu minyak yang selalu ia letakkan di bawah dipan. Api kecil menari-nari di gelas kacanya saat dinyalakan, membentuk bayangan bergerigi di seluruh dinding kamar. Ia melangkah keluar. Dingin lantai kayu merambat dari telapak kaki ke punggung. Dapur itu tampak seperti biasa. Tidak ada yang jatuh. Tidak ada binatang. Hanya kain sengkang yang tergeletak di atas dipan bambu, tepat seperti saat terakhir ia jahit sore tadi. Tapi saat ia dekati, Ranti melihat sesuatu yang tidak biasa. Benangnya berubah warna. 3 tusukan terakhir yang sore tadi berwarna putih, kini tampak kemerahan. Seperti noda darah yang mengering. Ranti mendekat, menyentuhnya dengan ujung jari, dan merasakan sesuatu yang aneh. Bukan basah, bukan kasar, tapi seperti bulu halus yang tumbuh dari kain. Ia menarik jarinya cepat. Hatinya mencelos. Namun ia tidak membuang kain itu. Tidak pula membakarnya. Meski di luar kepala pikirannya sudah berteriak agar ia berhenti. Sebaliknya, ia duduk, mengambil kembali jarum, dan mulai menjahit dari bagian yang bernoda itu. Tangannya gemetar, tapi mata dan punggungnya terasa terkunci. Ada dorongan yang tidak bisa ia lawan. Seperti benang itu sedang memerintah, bukan sebaliknya. Setiap tusukan jarum seperti membangunkan sesuatu yang lama tertidur. Dalam dirinya, dalam rumah itu. Hari-hari selanjutnya terasa aneh. Tidak ada yang berubah secara mencolok di luar dirinya. Tapi Ranti merasakan tatapan orang-orang menjadi lebih lama saat ia melewati jalan setapak. Beberapa ibu di warung tidak lagi menyapanya. Anak-anak kecil yang dulu suka meminta permen dari tangannya, kini bersembunyi di balik kain ibunya. Pada hari ke-6, seorang tukang pos yang biasa lewat dan melemparkan surat dari gerbang kecil rumahnya, tiba-tiba memanggil dari kejauhan. Mbak Ranti. Ia keluar dan tersenyum, meski matanya berat karena semalaman tak bisa tidur. Saya titip surat buat Buliem di sebelah utara, ujar tukang pos itu, menyerahkan amplop berwarna kecoklatan. Ranti mengenggak. Tapi saat ia hendak mengambil surat itu, tukang pos tersebut menatap matanya cukup lama, lalu berkata dengan suara lebih pelan. Maaf ya, Mbak Q, rumah Mbak Q sekarang seperti bau dupa. Ranti membeku. Bau apa? Bau dupa. Tapi bukan dupa biasa, ujar pria itu lagi, sedikit berbisik. Saya pernah ikut keluarga saya ziarah ke Gunung Tidar. Dupa yang dibakar di makam-makam tua, seperti itu baunya. Berat dan dingin. Ia tidak menjawab. Hanya menerima surat itu, lalu mundur perlahan masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan bersandar di belakangnya. Ia menghirup dalam-dalam, mencium pakaiannya, rambutnya, pelataran rumah. Tak ada bau dupa. Namun ketika ia masuk ke dapur, ia tahu apa yang dimaksud tukang pos itu. Kain sengkang itu kini lebih panjang dari sebelumnya.
Ia tidak ingat pernah menambahnya. Tapi jelas-jelas jahitan itu menyambung ke sehelai kain lain yang motifnya tidak ia kenali. Kain yang kasar dan tidak simetris. Warnanya pudar kehitaman, seperti kain kafan yang disimpan terlalu lama di tanah basah. Dan di ujung jahitan yang baru, ada satu helai rambut panjang, halus, lurus, hitam legam, menyatu dengan benang. Seolah memang dijahit menjadi bagian dari pola. Ranti menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tapi tak ada teriakan yang keluar. Tak ada air mata. Tak ada amarah. Hanya satu kalimat yang tiba-tiba terlintas di kepalanya, tanpa tahu dari mana asalnya. Kau baru menjahit pintu pertamamu. Ranti mulai berhitung dalam hatinya. Sudah berapa hari sejak benang itu berubah warna? Sudah berapa malam ia menjahit tanpa bisa mengingat bagaimana ia memulainya? Setiap sore, ia duduk di bangku kayu, menyalakan lampu minyak, dan mengangkat kain itu. Tapi setiap pagi, ia bangun di atas tikar, jarum masih di tangannya, dan pola kain makin panjang, menjulur seperti lidah ular ke seluruh lantai dapur. Ada bekas luka kecil di ujung jarinya, membentuk bintik-bintik kering berwarna coklat tua. Ia merasa tidak sedang menjahit, tapi sedang menyelesaikan sesuatu yang sudah pernah ia mulai, entah kapan. Seolah semua gerakan tangannya bukan berasal dari keinginannya sendiri, tapi dari ingatan yang bukan miliknya. Suatu pagi, saat matahari belum terbit, ia melihat darah. Bukan pada kain, tapi pada lantai. Darah tipis, memanjang seperti garis pensil merah tua, dari kaki meja hingga bawah pintu dapur. Ia mengikutinya, pelan, menahan napas. Lalu berhenti. Di depan pintu dapur, ada seutas benang putih tergulung rapi. Di salah satu ujungnya, tersangkut sepotong kulit. Kecil, pipih, seperti sayatan dari telapak tangan. Masih hangat. Ranti ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya napasnya yang menajam, dan tubuhnya gemetar seperti seekor anak kambing saat ditarik ke bilik penyembelihan. Ia membungkus benang dan kulit itu dengan sapu tangan, lalu menyimpannya dalam laci meja makan, di bawah tumpukan surat-surat lama milik almarhum ayahnya. Sore harinya, ia kembali menjahit. Hari berganti minggu. Orang-orang mulai berbisik. Ranti sekarang lebih pendiam ya. Aku lihat ia menunduk terus. Bahkan waktu lewat depan rumah Bu Carik. Katanya, ia tidak pernah ke pasar lagi. Rumor mulai tumbuh seperti lumut di bawah kolong rumah. Ada yang bilang Ranti sedang jatuh cinta diam-diam. Ada yang bilang ia sedang menekuni ilmu kuno warisan ibunya. Tapi ada juga yang berbisik pelan sekali, sambil memastikan tidak ada yang mendengar. Aku dengar ia sedang merawat kain warisan. Kain yang tidak bisa selesai dijahit, kecuali kalau tumbal yang lama sudah lunas. Pada malam ke-21, Ranti terbangun oleh suara hujan. Tapi saat membuka mata, ia tahu itu bukan hujan. Suara tetesnya terlalu berat, terlalu lambat, seperti suara darah menetes dari langit-langit. Ia menyalakan lampu minyak. Kain sengkang itu kini memenuhi separuh ruangan. Ada satu bagian baru yang muncul di ujung, berwarna hitam pekat, seperti arang basah, dengan jahitan kasar membentuk lingkaran. Di dalam lingkaran itu, sehelai rambut lain tumbuh, seperti mencuat dari kulit kepala yang tak terlihat. Ranti menatapnya lama. Lalu tanpa sadar, ia menyentuhnya. Dan pada saat itu juga, ia melihat sesuatu. Bukan mimpi, bukan halusinasi, tapi semacam kilas balik dari sesuatu yang tidak ia kenali, namun terasa dekat, terlalu dekat. Ia melihat seorang perempuan tua, tubuhnya bungkuk, matanya nyalang, tangannya keriput namun kuat. Perempuan itu duduk di tempat yang sama dengan tempat Ranti menjahit sekarang. Di depannya terbentang kain sengkang yang hampir serupa, hanya lebih pendek. Tapi pola jahitannya sama, garis-garis memutar, melingkar seperti pola pusaran air. Perempuan itu menjahit sambil bergumam. 2, 3, 4, 1 nyawa untuk 1 pintalan. Ranti mencoba menghindar, tapi tubuhnya terkunci. Penglihatannya terus dipaksa menonton. Dalam kilasan itu, perempuan tua itu memasukkan sesuatu ke dalam kain. Sesuatu yang menyerupai potongan kuku, mungkin juga serpihan tulang. Dan setelah semua itu dijahit, perempuan itu berdiri, tersenyum. Tepat sebelum gambaran itu menghilang,
Perempuan tua itu menoleh ke arah Ranti. Matanya menyala. Dan ia berkata satu kalimat yang tertinggal seperti jelaga dalam kepala Ranti. Benangnya akan memilih siapa yang berikutnya. Pagi itu, Ranti memutuskan berhenti menjahit. Ia melipat kain sengkang itu, lalu menyimpannya ke dalam peti kayu tua di bawah tempat tidur. Ia menutupnya dengan kunci besi, dan membungkus kuncinya dengan kain putih sebelum disimpan di belakang lukisan dinding. Ia membersihkan darah di lantai, menyiram lantai dapur dengan air kapur sirih, menyalakan dupa harum di setiap sudut rumah, lalu duduk, menunduk, menangis diam-diam. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal, kain itu belum selesai, dan ia tidak akan pernah bisa benar-benar menjauhinya, di bawah jemuran yang tak pernah kering. Pagi itu, Sinar Matahari Menerobo sur la Daune Pisan Yangleyu di Pekarangan Belakang Rue Maranti. Uap air masih menggantung di udara, menyeret bau lembab dari tanah dan sisa-sisa abu pembakaran semalam. Suara kokok ayam bersahut-sahutan. Tetapi entah mengapa, hari itu terasa tidak biasa bagi Ranti. Bukan karena firasat, bukan pula karena mimpi buruk. Hanya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan menggumpal di dadanya, seperti gulungan benang kusut yang tak tahu ujung dan pangkalnya. Ia berdiri di bawah jemuran, memandangi kain-kain yang tergantung tanpa bergoyang. Tidak ada angin pagi yang biasanya riang. Helaian kain itu beku, seolah enggan mengering, seolah menyerap segala air dari waktu yang terus berputar namun tak benar-benar bergerak. "Ranti," panggil suara itu pelan. Embok Inah, tetangga depan rumah, muncul dari balik pagar bambu yang sudah miring. "Kau tidak ke pasar hari ini?" Ranti menggeleng. Suaranya tercekat di tenggorokan, padahal tidak ada yang menahannya. Embok Inah mengangguk pelan. Mungkin mengerti, mungkin tidak. Lalu melangkah pergi, sendalnya menyeret debu tanah yang basah. Sejak pemakaman Pak Liktarto sebulan lalu, rumah keluarga Ranti terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan hanya karena satu suara hilang, tetapi karena kepergiannya menyisakan diam yang melubangi semua hal. Ranti masih mengingat cara Pak Lik memandangnya terakhir kali. Matanya merah dan tangannya gemetar. Ia menggenggam seutas benang merah yang diikat melingkar di jarinya sendiri. "Jangan bongkar laci itu," katanya waktu itu. Tentu saja Ranti membuka laci itu. Dan tentu saja, ia menemukan lebih dari sekadar benang. Laci kedua, isi pertama. Di dalam kamar Pak Liktarto, lemari kayu jati itu masih berdiri kokoh, meski salah satu kakinya sudah patah dan disangga batu bata. Laci-lacinya tua, beraroma debu dan kamper, dengan gagang kuningan yang sudah kusam. Sejak Pak Lik wafat, tidak ada yang berani menyentuhnya, termasuk ibu. Tetapi Ranti, suatu malam, tidak tahan. Ada sesuatu yang memanggil. Bukan suara, bukan mimpi, lebih mirip seperti dorongan samar dalam dada, yang lama-lama berubah menjadi tekanan kuat di belakang tengkuk. Ia membuka laci pertama. Hanya kain sarung, beberapa potong baju, dan sehelai foto lawas. Di foto itu, Pak Lik masih muda, berdiri di tengah sawah bersama 4 orang lain yang tak ia kenali. Salah satu dari mereka berdiri agak menjauh, separuh tubuhnya terlindung bayangan pohon. Entah kenapa, wajah orang itu terlihat kabur, tidak seperti yang lain. Laci kedua lebih berat saat ditarik, seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Rentiment s'encrame Gagogna dan Menarik Perlahan. Suara gesekan kayu terdengar, panjang dan kasar, seperti jeri tertahan. Laci itu akhirnya terbuka, memperlihatkan benda-benda yang tidak seharusnya ada di rumah siapapun. Sebilah gunting tua, masih ada sisa benang merah menyangkut di mata pisau. Sebuah gulungan kecil dari kulit kambing kering, diikat dengan tali. Lalu, paling bawah, secari kain putih dengan sulaman aneh. Sulaman itu bukan tulisan, bukan juga pola batik. Ia lebih mirip simbol, garis-garis menyilang, membentuk pola seperti jaring laba-laba yang bengkok. Ketika Ranti menyentuh kain itu, dadanya berdebar. Seketika ia merasa seolah ada yang menatap dari balik pintu. Tapi saat ia menoleh, kamar tetap kosong. Hanya dirinya, lemari tua, dan jendela yang tertutup tirai. Di balik kain sulaman itu, ia menemukan satu lagi benda kecil, semacam buku catatan, sangat tipis, berisi hanya 5 halaman. Tulisannya rapat dengan tinta yang sudah luntur. Ia tak bisa membaca semuanya,
Tapi beberapa kalimat terbaca jelas. J'engan mes motons, benant sebelum malam ketuju. Jahit dengan pikiran kosong. Jangan berpikir siapa-siapa. Kalau benang hidup sudah menempel, jangan pernah dilepaskan. Renti même j'encan mata. Tangannya gemetar. Ia merasakan sesuatu yang sangat salah. Tapi bersamaen d'engan razata cutitu, mainku razalin, seperti ditarik. Bukan oleh keinginan, melainkan oleh sesuatu yang lebih dalam. Dorongan itu tak berasal dari dirinya sendiri. Perempuan yang datang tanpa langkah. Malam berikutnya, saat hujan turun tipis-tipis dan angin mulai menggesek genteng seperti kuku, Ranti mendengar suara ketukan di pintu belakang. Pelan, 3 kali. Padahal pintu itu menghadap ke kebun yang sunyi. Tidak mungkin ada orang datang dari arah sana. Ia melangkah, menahan napas. Suara itu terdengar lagi, 3 ketukan pendek. Tidak tergesa, tapi juga tidak ragu. Ia membuka pintu. Tak ada siapapun di sana. Hanya tanah becek, daun pisang terkulai, dan uap tipis yang naik dari tanah. Tetapi saat ia menoleh ke dalam rumah, ada perempuan berdiri di ruang tengah. Ia memakai baju kebaya hijau tua, wajahnya tidak asing, tapi Ranti tidak bisa mengingat namanya. Perempuan itu memegang seutas benang merah di ujung jarinya. Senyumnya tipis, nyaris tidak terlihat. Benangnya sudah dipilih, katanya. Suaranya sangat tenang, nyaris seperti bisikan. Ranti tidak bisa bergerak. Ia ingin bertanya siapa perempuan itu, dari mana datangnya, apa maksudnya. Tapi mulutnya kaku. Perempuan itu melangkah pelan, mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. Yang kau temukan di laci, itu bukan milikmu, katanya. Tapi sudah memilihmu. Ranti merasa sesuatu menekan tengkuknya. Lembut, namun sangat dingin. Kau bisa menolak, bisik perempuan itu. Tapi kalau sudah satu helai dijahitkan, semuanya akan berakhir. Perempuan itu mengangkat tangannya, memperlihatkan jarinya yang diikat benang merah. Kemudian, perlahan, ia lenyap, bukan pergi, bukan menghilang, tapi menguap ke dalam dinding seperti asap tipis. Ranti terduduk di lantai. Napasnya terengah, dan di tangannya kini tergenggam seutas benang merah, yang entah sejak kapan ada di sana. Pita yang tak pernah terputus. Angin pagi mengantar kabut tipis merayap ke sela-sela jendela kayu, membawa aroma tanah basah dan debu halus yang tertinggal di sela genting tua. Sejak semalam hujan belum turun lagi, tetapi langit masih diselimuti mendung yang berat. Seperti dada Ranti. Sejak kejadian itu, tubuh lelaki tua yang ditemukan tergantung di rumah tua bagian selatan, suasana desa Loyok Manik berubah. Tidak ramai, tidak riuh, tidak gaduh, tapi justru terlalu tenang, seperti air yang diam di kolam keruh. Anak-anak yang biasanya berlarian sambil membawa layangan kini hanya duduk-duduk di teras rumah, digelengi larangan yang tak terucap. Para ibu menutup pintu lebih cepat, dan para lelaki desa mulai saling pandang dengan sorot curiga setiap kali ada yang menyebut kata tali. Ranti tahu, sesuatu sedang merayap kembali ke desa itu. Sesuatu yang tak kasat mata, tetapi mengalir di celah-celah dinding rumah, di lipatan kain kafan, di sela rajutan benang tua yang menggantung di loteng rumah warisan. Sudah 2 malam ini, ia terbangun oleh bunyi gesekan yang aneh. Bukan suara tikus. Bukan pula ranting yang tertiup angin. Melainkan bunyi, seperti benang dijahit perlahan, membelah kulit kering, menyusup ke dalam daging. Dan entah mengapa, ia selalu memimpikan hal yang sama setelahnya. Seseorang menjahitkan namanya di sehelai kain putih besar. Huruf demi huruf terbentuk dari benang berwarna merah darah. Setiap tusukan menimbulkan rasa nyeri yang aneh, bukan di kulit, tetapi jauh di dalam jiwanya. Ia terbangun dengan peluh dingin, dan setiap kali mencoba mengingat wajah penjahit dalam mimpi itu, hanya ada satu hal yang ia ingat. Orang itu tidak punya wajah. Pagi itu, Ranti menyisir rambut di depan cermin bundar tua yang menempel di lemari pakaian. Cahaya yang masuk dari jendela membentuk siluet samar di wajahnya. Ia terdiam cukup lama, memperhatikan bayangannya sendiri. Kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan lingkar hitam di bawah matanya tak lagi bisa disembunyikan dengan bedak tipis. Seseorang mengetuk pintu depan. Ketukan pelan, tetapi berulang 3 kali. Ranti segera turun dari kursi, mengenakan selendang tipis di bahunya,
lalu melangkah ke ruang depan. "Siapa?" tanyanya, tak langsung membuka. "Ini aku, Leman," jawab suara dari balik pintu. Ia m'embuka pin tu sais dit quitte, que pin tu melia wajale la kitu. Leman, tetangganya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah tua peninggalan almarhum Nini Tarsih, berdiri dengan tubuh tegap, tetapi raut wajahnya tampak gelisah. "Kau dengar kabar pagi ini?" tanya Leman tanpa basa-basi. "Yang mana lagi?" jawab Ranti dengan nada lelah. Benang merah itu muncul lagi. Ranti tak langsung bereaksi. Matanya hanya berkedip pelan. "Di mana?" tanyanya kemudian. "Di pagar rumah Pak Rasman." Dulu, Ranti mengira benang merah itu hanyalah bagian dari dongeng tua yang digunakan para orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Bahwa jika ada benang merah muncul tanpa tahu dari mana asalnya, entah di pagar, di pintu, atau di bantal tidur, maka seseorang di rumah itu akan menghilang, atau mati, atau lebih buruk dari itu, kembali, tetapi tidak lagi sebagai manusia yang utuh. Tetapi semua berubah sejak benang itu muncul pertama kali di rumahnya sendiri, bertahun lalu. Dan sejak hari itu, ia tahu bahwa segala sesuatu yang dijahit tak selalu bisa dilepaskan. Diantara jahitan yang gilan. Rumah Pak Rasman berdiri di tikungan kecil yang menghadap kebun pisang. Pagar kayu bercat hijau yang mulai mengelupas itu biasanya tampak sepi dan tak menarik perhatian. Tetapi pagi itu, ada sesuatu yang membuat orang-orang berhenti dan menunduk dalam diam. Tidak ada suara, tidak ada pertanyaan. Hanya tatapan tajam ke seutas benang merah yang melintang rapi di sela dua kayu pagar, seolah dijahit dengan hati-hati. Ranti berdiri tak jauh dari sana. Dari balik rudungnya, ia memandangi ujung benang yang melambai pelan tertiup angin. Ia mengenali simpul itu. Simpul yang sama, yang dulu ia temukan di gagang pintu rumahnya, bertahun lalu. Simpul yang tak bisa dilepas dengan gunting biasa. Yang jika dipaksa putus, justru meninggalkan luka di tangan. Bukan luka besar, melainkan sayatan halus seperti goresan jarum, tapi tidak pernah sembuh sempurna. Leman berdiri di sampingnya, tangannya terkepal di balik celana panjang lusuhnya. Semalam istrinya mendengar suara seperti ada yang menjahit. Bisik Leman, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi ketika dibuka pintunya, tidak ada siapapun. Hanya suara langkah menjauh di lantai papan. Ranti tidak menjawab. Matanya terpaku pada simpul benang itu. Perlahan, ia melangkah maju, meski Leman berusaha menahan lengannya. "Jangan dekat-dekat, Ranti. Aku hanya ingin melihat lebih dekat." Ia tahu Leman ketakutan, dan itu wajar. Tapi rasa takut Ranti sudah menua dan berkarat. Bukan berarti ia lebih berani, tetapi karena rasa takutnya tidak lagi tajam, ia tumpul karena terlalu sering digesek kenyataan. Dengan hati-hati, ia mendekatkan wajah ke arah benang. Di bagian tengah benang, ada bekas noda gelap seperti darah yang sudah mengering. Tapi bukan darah segar. Warnanya kusam, kehitaman, dan baunya bukan bau darah biasa. Lebih mirip bau kain basah yang disimpan terlalu lama dalam lemari tertutup. Bau lembab. Bau busuk yang tidak langsung tercium, tetapi menyeruak setelah beberapa detik mengendap di udara. Benang itu bergetar. Tidak kencang. Hanya sedikit, seperti disentuh sesuatu yang tak terlihat. Ranti mundur selangkah. Ia tidak mengatakan apapun pada Leman. Tetapi di dadanya, ia tahu, malam ini, seseorang akan dijahit. Menjelang siang, Ranti pulang ke rumah. Angin mulai berhembus lebih kencang, membawa aroma dari arah kebun bambu. Ia menutup jendela perlahan, lalu duduk di kursi kayu di dekat tungku dapur. Hari-hari seperti ini membuat waktu terasa seperti berhenti di satu titik. Tidak maju, tidak mundur. Hanya berputar di ruang sempit penuh bayangan. Dari rak di atas tungku, ia mengambil sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu sudah lama tidak disentuh. Warnanya memudar, dan ada bekas jamur di bagian bawahnya. Ia membuka perlahan. Di dalamnya, ada sebuah gulungan benang. Bukan merah, tetapi putih gading, seperti warna tulang yang sudah lama mengering. Dan di bawah gulungan itu, terselip sehelai kain kecil yang dulu ia sulam sendiri. Dengan namanya tercantum rapi di tengah-tengah, Ranti. Tulisan itu mulai pudar, tetapi masih bisa terbaca jelas. Setiap huruf ditusuk dengan benang yang kini tampak menguning dan retak.
Ia ingat waktu menyulamnya. Ia masih remaja, belum genap 17 tahun, duduk di beranda rumah Nini Tarsih sambil diajari cara menjahit nama sendiri. Kalau kau ingin hidupmu utuh, jahitlah namamu sendiri. Jangan biarkan orang lain yang melakukannya. Begitu kata Nini saat itu, sambil memegang tangan Ranti agar tidak gemetar saat menusukkan jarum. Tapi ia tak tahu, atau pura-pura tak tahu, bahwa yang Nini ajarkan bukan sekadar menyulam di kain, melainkan mengikat takdir. Ranti menutup kotak itu kembali. Nafasnya terasa berat. Malam ini, ia akan buka kembali kotak itu. Bukan untuk menyulam ulang namanya, tetapi untuk membuka kembali ingatan-ingatan yang sudah lama ia kubur di balik tumpukan benang. Nama yang pernah dijahit. Malam turun seperti tumpahan kain hitam. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya suara dedaunan bergesekan dengan angin, seperti bisikan-bisikan yang terlalu pelan untuk dimengerti. Di dalam rumahnya yang sepi, Ranti duduk di lantai kamar. Di hadapannya terbentang sehelai kain putih tua yang telah dibuka dari kotak kayu tadi siang. Ia menyalakan lampu minyak kecil. Nyalanya goyah dan redup. Di dekatnya, sebuah jarum jahit tertancap pada bantal kecil yang warnanya telah memudar. Dari balik lipatan kain itu, ia mengeluarkan satu lagi benda, gunting kecil dengan gagang tembaga. Bukan gunting biasa. Gunting ini dulu diberikan oleh Nini Tarsih, bersama satu pesan yang tidak pernah dijelaskan secara gamblang. Jika suatu hari benang itu menjahit sendiri, jangan kau potong dengan ini. Potonglah dengan lidahmu. Dulu Ranti tidak mengerti. Sekarang pun, ia belum benar-benar paham. Tetapi rasa di dalam dirinya berkata lain. Ada sesuatu yang sedang bergerak. Bukan di luar rumah, melainkan di dalam dirinya sendiri. Seperti simpul yang perlahan dikencangkan, dari dalam perut sampai ke tenggorokan. Ia mulai menyulam kembali. Tangannya gemetar saat menusukkan jarum pertama ke kain itu. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu apa yang akan ia panggil dengan menyulam ulang huruf-huruf itu. Huruf-huruf yang dulu menyelamatkan namanya agar tidak dijahit oleh tangan lain. Tetapi malam ini, justru ia sendiri yang akan melakukannya. Benang putih itu terulur pelan, masuk ke kain seperti tenggelam dalam daging. Setiap tusukan terasa seperti ditarik oleh sesuatu dari balik kain. Dan pada huruf terakhir, huruf I, lampu minyak mendadak padam. Bukan karena kehabisan minyak. Api itu seperti dihisap. Tidak meletik. Tidak mati pelan. Hilang seketika. Jelek. Seketika, ia mendengar suara napas lain di dalam ruangan. Suara seseorang yang duduk tak jauh darinya. Tidak bersuara. Tidak bergerak. Hanya bernapas, panjang, berat, seperti seseorang yang baru saja naik dari dalam air. Ranti tidak menoleh. Ia tahu siapa itu. Nini, suaranya lirih. Tidak ada jawaban. Ia hanya mendengar suara benang ditarik. SRTT, SRTT, SRTT. Suara itu bukan dari tangannya, bukan dari jarumnya, melainkan dari seberang ruangan, dari balik kegelapan. Seolah ada seseorang yang sedang menjahit dengan benang yang sama. Dan tak lama kemudian, suara itu berhenti. Satu suara menggantikan, tap tap tap. Suara langkah kaki. Bukan di lantai, melainkan di dalam kepalanya. Setiap tap menggema seperti tusukan jarum ke dinding tengkoraknya. Ia berdiri, mencari udara. Tapi ruangan itu semakin sempit. Dindingnya tidak lagi berdiri, melainkan melipat, seperti gulungan kain. Udara menjadi berat. Rasa takut yang sudah berkarat di dadanya kini mencair, mengalir ke setiap ruas tulangnya. Kemudian terdengar ketukan di pintu rumah. Tuk tuk. Ia tidak menjawab. Ketukan itu kembali, lebih keras. Tuk tuk tuk. Dengan langkah tertatih, ia berjalan ke arah ruang depan. Kain putih di tangannya terbawa. Gunting tembaga masih menggantung di jari telunjuknya. Saat ia membuka pintu perlahan, tidak ada siapapun di luar. Hanya angin. Hanya gelap. Tetapi ketika ia menunduk, benang merah itu melintang di ambang pintu. Dijahit dari sisi kiri ke kanan. Ujungnya masuk ke dalam tanah. Dan di tengah-tengahnya, terikat sehelai nama yang disulam dengan benang putih. Ranti. Bukan sulamannya. Tulisan itu tidak seperti yang pernah ia buat.
Tidak miring, tidak rapi. Huruf-hurufnya tergores seperti dicakar, tidak dijahit. Seperti nama yang ditulis dalam keadaan tergesa, atau dengan tangan yang bukan milik manusia. Ranti mundur, lalu menutup pintu perlahan. Ia duduk kembali di lantai, memandangi jarum dan gunting di depannya. Di luar, angin makin kencang. Dan di dalam dadanya, ia tahu ada seseorang yang telah memanggil namanya. Dan jahitan itu belum selesai. Ranti tidak segera tidur malam itu. Setelah benang merah itu ditemukan melintang di depan pintu rumahnya, disulam dengan namanya sendiri, ia duduk di ruang tamu tanpa lampu, hanya ditemani cahaya pucat dari luar jendela. Tidak ada bulan malam itu, tetapi hujan turun tipis. Seperti benang air yang dijahit dari langit, rapi, teratur, dan tanpa suara. Dalam benaknya, satu nama terus berputar, Nini Tarsih. Ia belum pernah benar-benar memahami siapa perempuan itu. Tidak ada satupun warga Loyok Manik yang tahu pasti dari mana asalnya. Ranti ingat dengan jelas hari pertama ia melihatnya. Ia masih kecil waktu itu, mungkin baru berumur 7 tahun. Hujan deras membasahi jalanan tanah di antara sawah, dan seekor anjing melolong panjang dari kejauhan, seperti merasakan sesuatu yang tidak biasa. Nini Tarsih muncul dari ujung dusun, berjalan tanpa payung, tanpa topi, tetapi tubuhnya tidak basah sedikit pun. Pakaiannya selalu sama, kebaya abu-abu tua dan kain hitam yang tidak pernah terurai. Di pundaknya tergantung sebuah tas rotan kecil, dan di tangannya ia membawa gulungan kain yang selalu terbungkus plastik. Sejak saat itu, orang-orang hanya memanggilnya yang tua itu. Tidak ada yang tahu nama aslinya sampai suatu hari ia sendiri berkata pada Ranti, "Namaku Tarsih, tapi kau boleh menyebutku Nini." Mereka berkenalan di jalan setapak menuju sungai. Waktu itu Ranti sedang membawa cucian milik ibunya. Nini Tarsih duduk di bawah pohon asam, menjahit sesuatu dengan benang hitam. Jarumnya sangat panjang, lebih mirip paku daripada alat jahit. Ketika melihat Ranti, ia tidak tersenyum. Ia hanya berkata, "Kau bisa menjahit." Ranti, yang tidak tahu harus menjawab apa, mengangguk kecil. Bagus. Anak yang tahu menjahit tidak akan mudah hilang. Hanya itu yang ia katakan sebelum kembali menunduk pada kainnya. Ranti masih ingat kata-kata itu sampai sekarang. Dan semakin ia mengingat, semakin jelas potongan-potongan peristiwa yang dahulu ia anggap sepele. Seperti mengurai benang kusut yang ternyata punya ujung panjang. Ia ingat bagaimana setiap kali seseorang di dusun kehilangan sesuatu, entah uang, hewan ternak, atau bahkan anak-anak yang tiba-tiba sakit berat, Nini Tarsih selalu datang lebih dulu sebelum kabar menyebar. Dan setiap kali ia datang, hujan pasti turun. Tidak deras, tidak angin ribut. Hanya rintik-rintik lembut yang menggantung di ujung daun. Seperti sulaman. Seperti pesan dari langit bahwa sesuatu sedang dijahit ulang. Suatu sore, saat Ranti berusia 10 tahun, ia diundang ke rumah Nini Tarsih. Rumah itu terletak di pinggir hutan kecil, jauh dari pemukiman, dikelilingi semak tinggi dan pohon bambu tua. Dari luar, rumah itu tampak biasa, berdinding papan, beratap seng, dan jendela kecil dengan tirai putih. Tapi ketika Ranti masuk, ia merasa seolah memasuki perut sesuatu yang hidup. Dinding-dindingnya dipenyihai kain. Bukan kain sembarang. Semua kain itu telah dijahit dengan pola aneh, lingkaran tak sempurna, garis yang saling menyilang, dan nama-nama yang disulam dengan warna berbeda. Ada nama yang dijahit dengan benang emas. Ada juga yang dengan benang merah gelap seperti darah. Tapi yang paling banyak adalah benang putih. Ranti tak bisa menghitung ada berapa banyak nama. Nini Tarsih menunjuk satu sudut ruangan, tempat sebuah peti kayu kecil diletakkan. Lihatlah ke dalam. Dengan ragu, Ranti membuka tutup peti itu. Isinya hanyalah satu gulungan benang hitam dan selembar kain putih. Namun, ketika tangannya menyentuh kain itu, Ranti merasakan sesuatu bergetar di ujung jarinya. Bukan kain yang bergetar, melainkan sesuatu di balik kain. Seperti tarikan halus dari lubang gelap yang sangat jauh, tetapi terasa nyata. Ia menarik tangannya cepat-cepat. Nini Tarsih tertawa pelan. Tawanya seperti angin yang merayap di celah pintu. "Itu bukan kain biasa," katanya. "Itu adalah kain nasib." Ranti menatapnya bingung.
Semua auront punya nazi biang dijai. Ada yang kuat, ada yang mudah robek. Tapi yang paling bahaya adalah yang dijahit ulang. Ia mengambil kain itu dan mengangkatnya tinggi, memperlihatkan pola benang putih yang nyaris tak terlihat. Aku bisa menjahit ulang nasib orang. Tapi hanya kalau mereka siap menukar sesuatu. Ranti tidak mengerti. Ia hanya mengangguk. Tapi dalam benaknya, benang-benang itu mulai membentuk sesuatu. Gambar samar. Seperti wajah-wajah yang tidak ingin dikenang. Ranti tidak pernah menanyakan lebih lanjut tentang kain nasib itu. Tapi sejak pertemuan di rumah Nini Tarsih waktu kecil, ia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya ia anggap kebetulan. Seorang pemuda bernama Arwan, yang katanya hendak merantau ke kota, tiba-tiba batal karena mendadak terkena penyakit kulit yang aneh. Ia tidak bisa berjalan selama 2 pekan. Saat Ranti melihat kain-kain di rumah Nini, ia menemukan nama Arwan dijahit dengan benang coklat kusam di pojok kain, seolah tak ingin terlihat, tetapi sengaja disimpan. Beberapa bulan kemudian, seorang ibu muda bernama Lastri yang baru saja kehilangan bayi dalam kandungan, mulai sering datang ke rumah Nini. Katanya ingin meminta doa agar bisa hamil lagi. Tapi anehnya, setelah kunjungan itu, Lastri memang hamil kembali. Namun suaminya justru meninggal seminggu sebelum bayinya lahir. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Hanya disebut sebagai kecelakaan jatuh dari pohon kelapa padahal ia tidak pernah memanjat. Dan nama Lastri, suatu hari terlihat dijahit dengan benang merah muda cerah. Tepat di tengah-tengah kain besar milik Nini Tarsih. Polanya berbeda dari yang lain. Tidak berbentuk huruf biasa, melainkan seperti anyaman. Jika dibaca dari jauh, namanya tampak seperti bunga. Tapi jika didekati, huruf-huruf itu seperti ingin mengelupas, mengelabui siapa saja yang melihat. Ranti tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang bekerja di balik benang-benang itu. Bukan sekadar simbol. Bukan pula sekadar hiasan gaib. Melainkan perjanjian. Suatu malam, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di ruangan penuh kain. Sama seperti rumah Nini, tapi lebih gelap. Tidak ada jendela. Tidak ada pintu. Hanya ribuan kain putih tergantung di udara. Tidak ada tali. Tidak ada gantungan. Mereka melayang, bergerak perlahan seperti sedang bernapas. Dan semua kain itu memiliki nama. Nama-nama orang yang Ranti kenal. Tetangga-tetangga. Teman-teman masa kecil. Beberapa guru di sekolah. Bahkan nama-nama yang ia ingat pernah meninggal. Namun di antara semua nama itu, ada satu kain kosong. Tidak ada jahitan. Tidak ada huruf. Tapi benang merahnya sudah siap. Jarumnya tergantung di atas kain itu, seperti tangan yang sedang menunggu aba-aba. Kain itu miliknya. Ketika Ranti terbangun, ia tahu satu hal, namanya belum dijahit, tapi sedang disiapkan. Dan ia sadar benang merah yang ditemukan terulur di depan pintu rumahnya, bukan untuk mengikat nasib, melainkan untuk menagih janji. Beberapa hari kemudian, Nini Tarsih datang. Tidak mengetuk pintu, tidak memanggil dari luar. Ia sudah duduk di kursi kayu ruang tamu saat Ranti keluar dari kamar. Seolah rumah itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Wajah Nini tampak lebih tua dari biasanya. Kulitnya keriput seperti daun yang direndam air. Tapi matanya tetap tajam. Sudah waktunya, katanya pelan. Ranti tidak menjawab. Benangmu belum dijahit, tapi sudah digulung. Ranti menatapnya. Siapa yang menggulungnya? Ibumu. Ranti terdiam. Sejak kecil, ia tahu ibunya sering menjahit malam-malam. Tapi ia kira itu hanya pekerjaan sampingan, membuat sarung bantal, spray, atau pakaian bayi. Ia tidak pernah menyangka bahwa setiap tusukan jarum yang dilakukan ibunya bisa jadi lebih dari sekadar pekerjaan tangan. Apa ibu tahu tentang ini semua? Nini Tarsih tersenyum kecil. Ia yang pertama kali datang padaku, waktu kau masih di kandungan. Darah Ranti terasa turun ke ujung kaki. Ia menjahitkan benangmu, agar kau lahir dengan takdir yang ringan. Agar hidupmu tidak sekeras hidupnya. Lalu mengapa sekarang? Karena benang itu hanya berlaku sampai kau dewasa. Setelah itu, nasib harus kau jahit sendiri. Hening menggenang di antara mereka. Apa yang terjadi jika aku tidak ingin menjahit? Maka kainmu tetap kosong.
dan hidupmu akan terus bolong-bolong. Kau akan hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Seperti baju robek yang tidak pernah dijahit. Orang melihatmu, tapi tidak bisa merasa utuh bersamamu. Kau bekerja, tetapi tidak menghasilkan. Kau mencinta, tapi tidak dimiliki. Hantimerazak Andada Sezak. Ia tahu, dalam beberapa tahun terakhir, hidupnya memang seperti itu. Pekerjaan selalu gagal. Hubungan yang dibangun selalu retak. Tidak ada satupun yang berjalan utuh. Apa itu berarti, semua ini tidak pernah tentang ibuku? Tidak. Ini tentangmu. Ibuku menjahitkan nasibku. Ibuku juga yang menyerahkanku pada kain. Sekarang, kau harus memilih, menjadi pemilik kain, atau menjadi benangnya. Malam itu, Ranti duduk sendirian di teras. Langit di atas Loyok Manik tampak seperti luka yang belum mengering, merah kehitaman, tanpa bintang, tanpa bulan. Seperti ada selimut besar yang menindih langit, membuatnya berat untuk bernapas. Di atas pangkuannya terbentang sehelai kain putih. Baru, masih kaku, dingin saat disentuh, seperti kulit orang mati. Jarum sudah disediakan oleh Nini Tarsih. Begitu pula benangnya, warna merah. Panjangnya tak masuk akal. Terurai hingga ke ujung teras. Ujung lainnya tak terlihat. Seolah benang itu memang tidak punya akhir. Kau boleh mulai dari huruf pertama, kata Nini sebelum meninggalkannya. Atau kau bisa mulai dari luka pertama. Ranti tidak mengerti maksud kalimat itu. Tapi ia tahu, malam ini ia harus memutuskan. Ia menyentuh ujung kain, mencoba membayangkan bentuk huruf namanya. Tapi tangannya bergetar. Ia tak yakin. Jika ia menjahitkan namanya, apakah itu berarti ia menerima semua yang telah digariskan? Apakah itu berarti ia menyetujui takdir yang tidak ia pilih? Atau, seperti kata Nini, ia bisa menjahit dari luka pertama. Dan luka pertamanya adalah kehilangan ayah. Ranti tidak banyak tahu tentang ayahnya. Hanya cerita samar dari ibunya, bahwa lelaki itu pergi sebelum ia sempat mengucapkan kata, ayah. Kata orang, ia meronto dan tak kembali. Kata lain, ia meninggal karena terkena kutuk akibat mencuri hasil ladang orang. Tapi Ranti tahu, dalam setiap jahitan hidup ibunya, selalu ada ruang kosong. Lubang yang tak pernah ditambal. Dan mungkin lubang itulah yang membuat ibunya datang ke rumah Nini Tarsih. Ia menusukan jarum kekin. Lalu menarik benangnya perlahan. Setitik darah muncul di jari telunjuknya. Tapi ia tidak merasa sakit. Justru terasa hangat. Huruf pertama yang ia jahit bukan huruf R, melainkan bentuk seperti pisau kecil. Lalu ia lanjutkan dengan jahitan melingkar, seperti simpul. Lalu seperti mata. Lalu seperti mulut yang menganga. Nama itu tidak membentuk namanya, tapi membentuk luka-luka yang selama ini ia pendam. Ketika ia selesai, ia melihat ke kain. Tulisan itu tampak asing, tapi terasa miliknya. Dan saat ia memegang kain itu, benang di ujung panjangnya mulai bergerak sendiri. Manggulung. Manjai. Menyambung ke kain lain. Kain yang tergantung di angin malam. Kain yang tak terlihat, tapi selalu ada di sekitar mereka. Kain itu milik orang-orang lain. Dan kini semuanya terhubung. Pagi harinya, Ranti bangun dengan tangan penuh bekas tusukan jarum. Tapi tidak ada rasa sakit. Hanya rasa penuh. Seperti ada sesuatu yang utuh untuk pertama kalinya. Nini Tarsih sudah berdiri di depan pintu. Sudah kau jahit? Ranti mengenggak. Bagus. Tapi aku tidak menjahit nama. Nini tersenyum tipis. Itu artinya kau tidak hanya menerima, tapi juga membentuk. Apa yang akan terjadi sekarang? Kau akan melihat benang-benang lain. Kau akan bisa memotong, menggulung, bahkan menjahitkan nama orang. Dan jika aku tidak ingin melakukannya, maka benangmu akan tetap panjang. Ia akan mencari sendiri nama-nama yang pantas dijahitkan padamu. Ranti menggenggam ujung benang yang masih tersisa di tangannya. Panjangnya masih belum berakhir. Masih terus meluncur perlahan, seperti akar yang tumbuh di dalam tanah. Apa aku bisa menjahitkan benang untuk orang lain, tanpa meminta imbalan? Bisa, jawab Nini. Tapi itu akan menyakitkan.
Karena setiap benang yang kau gunakan berasal dari jiwamu sendiri. Lalu mengapa orang melakukannya? Karena cinta atau karena ambisi? Tak ada bedanya. Semuanya menukar diri dengan orang lain. Ranti terdiam lama. Ia tahu dunia tidak lagi sama. Setiap orang di desa ini mungkin sudah menjadi benang bagi orang lain, atau menjadi kain yang dipermainkan nasib. Dan ia adalah penjahit baru. Tapi satu hal yang belum ia ketahui, bahwa benang yang diwariskan kepadanya oleh ibunya adalah benang yang pernah digunakan untuk menjahit takdir orang lain. Dan salah satunya adalah lelaki yang kini sedang mendekat ke desa mereka, dengan nama baru dan luka lama yang belum dijahit ulang. Pagi itu, angin di Loyok Manik membawa bau yang aneh, seperti campuran abu, damar, dan besi yang baru diasah. Bau yang tidak berasal dari hutan, juga bukan dari ladang, tapi dari jalan setapak, yang pagi-pagi benar sudah dilalui seseorang asing. Orang itu mengenakan topi lebar, membawa buntalan di punggung, dan berjalan dengan langkah tenang seperti tahu persis kemana ia hendak menuju. Wajahnya gelap tertutup bayangan, tetapi mata-mata desa menangkap sesuatu yang mengusik. Orang kota? Bisik salah satu tetua di warung kopi. Bukan. Langkahnya seperti orang yang pernah kesini. Dan memang, lelaki itu bukan orang baru. Ia pernah menjadi bagian dari Loyok Manik, meski hanya sebentar. Tapi saat itu, namanya berbeda. Namanya dicabut dari benang yang pernah dijahitkan oleh seseorang, dan dibuang jauh ke kota dengan label, anak durhaka. Kini ia kembali, dengan nama baru yang tidak tertulis di lembar manapun, Dirga. Namun Ranti tidak tahu siapa lelaki itu saat mereka berpapasan pertama kali di depan rumah tua bekas kantor kelurahan. Lelaki itu hanya memberi anggukan, sopan, tanpa senyum. Tapi dalam tatapannya, Ranti merasakan sesuatu yang aneh. Benangnya bergerak. Bukan benangnya sendiri, melainkan benang lelaki itu. Bergetar, panjang, dan menuntun ke arah yang tidak ia kenali. Untuk pertama kalinya sejak ia menjahit malam itu, Ranti bisa melihat benang orang lain tanpa memegang kain mereka. Dan benang Dirga bukan benang biasa. Warnanya kehitaman, seperti jelaga. Di beberapa bagian tampak seperti dijahit ulang, bekas ditambal paksa. Kau mengenalnya? Tanya Nini Tarsih malam itu saat Ranti menceritakan kejadian itu. Tidak. Tapi benangnya mengenalmu. Nini menatap langit-langit rumah yang dipenuhi benang-benang bergelantungan seperti sarang laba-laba. Dia membawa potongan benang lama, yang pernah dijahit oleh seseorang yang sangat kau kenal. Ranti terdiam. Kepalanya berdengung. Siapa? Ibumu, jawab Nini lirih. Dan kau belum tahu segalanya. Malamnya, Ranti tidak tidur. Ia duduk di depan cermin, memegang ujung benangnya sendiri. Kali ini ia mencoba menelusurinya ke belakang, bukan ke depan. Menelusuri Azal Mula. Benang itu melingkar, menyusup ke bawah lantai, melewati lubang papan, lalu menyambung dengan lembar kain yang pernah dijahit oleh ibunya, yang dulu sering disimpan dalam peti kayu dan tak pernah dibuka lagi sejak ibunya meninggal. Ia membuka peti itu. Di dalamnya ada selembar kain tua, kusam, tapi masih kuat. Benangnya merah. Jahitannya rapi, tapi bentuknya bukan nama, melainkan tanda. Sebuah simbol yang menyerupai dua benang melingkar lalu terpotong di tengah. Di pojok kain, tertulis satu kata dengan tulisan tangan. Dirga. Benang hidup bisa dijahit ulang, kata Nini Tarsih keesokan harinya. Tapi tak pernah bisa dihapus sepenuhnya. Ibu pernah menjahitkan benang untuknya. YK. Ibunya Dirga tidak kuat membayar. Maka ibumu yang menjahitkan. Sebagai tumbal silang. Apa maksudnya tumbal silang? Jika satu orang tak mampu membayar, benangnya bisa dijahitkan ke kehidupan orang lain. Tapi efeknya menyebar. Yang satu akan kaya. Yang l'un akan kehilangan. Yang satu naik, yang lain jatuh. Dan mereka akan selalu saling menarik. Ranti terdiam. Lalu kenapa ibu tidak pernah bercerita? Karena benang yang dijahit dengan cinta selalu menjadi rahasia. Dan sekarang lelaki itu kembali. Karena benangnya tertarik padaku. Bukan hanya tertarik. Ia hendak menjahitkan ulang hidupnya dengan mengorbankanmu. Dirga datang pada malam keempat.
Langit gelap tanpa bintang, seolah menahan napas menunggu sesuatu pecah. Ia berdiri di depan rumah Nini Tarsih, membawa selembar kain kusut dan wajah yang tak menyimpan amarah, hanya permohonan. "Aku tahu siapa kau," katanya kepada Ranti. "Dan aku tahu apa yang kau jahit malam itu." Ranti tak menjawab. Ia berdiri di ambang pintu, tangan di belakang punggung, menggenggam benangnya sendiri. "Kau anak ibu yang pernah menyelamatkanku," lanjut Dirga. "Benangku kau jahitkan ulang. Itu sebabnya aku bisa bertahan, waktu semua keluargaku habis satu-satu." "Lalu kenapa kau kembali?" tanya Ranti pelan. "Karena benang ini mulai mengelupas," jawab Dirga. Ia mengangkat lengan bajunya, memperlihatkan guratan hitam yang melingkar dari pundak hingga ke pergelangan tangan. "Aku tak bisa menjahit ulangnya sendiri. Dan satu-satunya orang yang punya izin menyentuhnya adalah kau." Ranti mundur selangkah. "Apa yang kau inginkan?" "Tambal satu kali lagi. Jahit ulang sedikit saja. Tidak perlu banyak. Hanya agar aku bisa hidup seperti orang lain. Dan bayarannya apapun, termasuk hidupku." Dirga tidak menjawab, tapi diamnya cukup memberi isyarat. "Aku tidak akan menjahitkan benang siapapun," ujar Ranti. "Sudah cukup banyak yang terambil." "Lalu bagaimana dengan ibumu?" potong Dirga cepat. "Ia mengorbankan benangnya untuk menyelamatkan keluargaku. Kau pikir semua itu datang tanpa harga? Kau pikir benang yang kau miliki itu milikmu sepenuhnya?" Ranti menggenggam benangnya lebih erat. "Ibuku menjahit dengan niat baik." "Niat baik tidak menghapus kutukan," kata Dirga. "Ia hanya menundanya." Kemudian dari balik kain kusut yang dibawanya, Dirga mengeluarkan sebuah jarum besar yang berkarat. Bukan jarum biasa, melainkan jarum pemutus, alat yang hanya digunakan dalam satu kondisi, jika benang seseorang harus diputus sepenuhnya dari dunia ini. "Kita tidak bisa hidup berdampingan, Ranti," katanya. "Salah satu dari kita harus dijahit ulang, atau diakhiri." Malamitu, Ranti du Duc Cambali Diada Panserma. Diada Pagna Terbantan Dua Pilian. Menjahit ulang benang Dirga, dengan menambal bagian hidup yang rusak, sekaligus mentransfer sebagian benangnya sendiri agar lelaki itu tidak terputus sepenuhnya, tapi dengan risiko kehilangan satu bagian dari dirinya. Ingatan, waktu, atau bahkan orang yang ia cintai. Menggunakan jarum pemutus. Memutus benang Dirga sepenuhnya, menghapus keberadaannya, dan mengakhiri semua keterkaitan antara masa lalu, ibunya, dan keluarga Dirga. Tapi itu berarti menjadi penjahit yang memutus hidup orang lain. Ia tidak bisa bertanya kepada Nini Tarsih kali ini. Perempuan tua itu sudah terbaring. Napasnya tinggal sehela. Benangnya pun mulai memudar. "Kau yang harus memilih," kata Nini dengan suara hampir tak terdengar. "Kau yang punya izin. Kau yang terakhir dari kami." Aku takut salah. Semua penjahit pernah salah. Tapi yang membuatnya berbeda adalah apakah ia berani mengakuinya. Pagi harinya, Dirga kembali. Ranti Suda du Duc di Ruangjai, qu'un petit Terbantan, Benang-benang Mangantung di Sekliling Ruangan. Jarum besar pemutus terletak di atas meja, di samping jarum jahit ibunya yang terakhir. "Pilih," kata Dirga. Ranti menatap benangnya sendiri. Penjant. Penuh simpul. Ada luka-luka kecil yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Tapi masih menyambung. Masih utuh. Ia menatap benang milik Dirga. Itam. Kuzu. Penu Tambalan. "Aku tidak akan menjahitkan hidup siapapun lagi," katanya. "Lalu kau akan memutusku?" "Tidak." Ranti meraih jarum jahit ibunya. Ia menusukkan jarum itu ke kain kosong, lalu mulai menjahit tulisan baru. Bukan nama, Bukan Symbole, tapi satu kalimat. Yang tidak dijahitkan ulang akan belajar menambal sendiri. Dirga menatapnya lama. Ia ingin marah. Tapi benangnya berubah. Dari hitam kusam menjadi abu. Lalu mulai muncul semburat merah samar. Seolah-olah, dengan ditolaknya benang itu, ia justru diberi kesempatan untuk menenun ulang sendiri. "Aku tidak bisa membantu lebih dari ini," kata Ranti. "Tapi kau bisa belajar menjahit sendiri." "Dengan apa?" "Dengan sisa benang yang belum kau rusak." 2 bulan berlalu sejak Dirga datang terakhir kali.
Ranti kini tinggal seorang diri di rumah tua peninggalan Nini Tarsih. Ruang jahit sudah lama ia kunci. Tirai ditutup. Sermin dibalik mangadab dinding. Ia tak lagi menyentuh benang apapun, selain benangnya sendiri. Namun meski ruang itu tertutup, benang-benang tetap bernafas. Ada kalanya, saat malam terlalu sunyi, ia mendengar desir halus seperti kain diseret di lantai. Seolah ada yang masih merangkak di balik pintu, meminta dijahitkan ulang. Atau diputuskan. Ia tak pernah membukanya. Sampai hari itu tiba. Hari saat suara di dalam rumah tak lagi sekadar desir atau bisik, tapi ketukan. Pelant. Terature. 3 kali. Ia tahu suara itu bukan manusia, tapi juga bukan arwah. Ia tahu karena tubuhnya ikut bergetar saat suara itu terdengar. Bukan takut, tapi seolah benangnya ditarik. Dan ia tahu, hanya satu orang yang mampu menarik benang Ranti dari luar, ibunya. Malam itu, ia membuka kembali ruang jahit. Benang-benang yang du lumeleyan, kini mangantung tak Bergerac. Sebagian sudah pudar warnanya. Beberapa telah membusuk seperti akar tua. Tapi satu benang, yang melilit ujung kursi, masih utuh. Warnanya merah pucat, warna darah yang lama tersimpan. Itu benang milik ibunya. Ranti duduk perlahan di kursi tempat Nini Tarsih biasa merendah. Di atas meja, terbentang sehelai kain polos, belum pernah digunakan. Ia mengingat sesuatu yang pernah dikatakan ibunya. Jangan pernah menjahit benangmu sendiri ke kain orang lain. Tapi jika kau harus menjahit milik orang lain ke kainmu, pastikan benang itu kau kenali. Dan malam itu, Ranti tahu, ini bukan tentang menyambungi de peran. Ini tentang menutup luka yang belum pernah dijahit. Luka dari satu nama yang selalu disembunyikan, ayahnya. Ia tidak tahu banyak tentang lelaki itu. Hanya dari potongan cerita Nini Tarsih, bahwa ia tak kuat dengan harga yang diminta benang. Bahwa ia memilih pergi sebelum benangnya putus. Namun saat jarum jahit ibunya menusuk kain untuk terakhir kalinya, Ranti menyadari satu hal, sebagian benangnya adalah milik ayahnya. Ia membawa luka itu selama ini, tanpa pernah ia kenali. Jadi ia jahitkan, bukan untuk menyambung, tapi untuk mengakhiri. Satu demi satu simpul ia benahi, bukan dengan niat menyelamatkan siapapun. Hanya menyelesaikan jahitan yang tidak pernah selesai. Saat matahari pertama muncul setelah malam itu, Ranti keluar dari rumah dengan membawa satu bundel kain putih. Di dalamnya, bukan benang siapapun, bukan nama, bukan simbol, bukan kutukan. Hanya satu lingkaran jahitan, rapi, seperti bingkai tanpa isi. Apa ini? Tanya seorang anak kecil di depan rumahnya. Lubang, jawab Ranti. Tempat sesuatu pernah ada, dan sekarang tidak. Anak itu terdiam. Apa bisa dijahit lagi? Tanyanya. Ranti menggeleng pelan. Tidak semua yang hilang harus diganti. Kadang cukup diingat dan diberi ruang. 3 hari kemudian, Ranti mengunci rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak meninggalkan pesan. Tidak pula membawa jarum atau benang. Yang ia bawa hanyalah satu potong kain yang telah selesai dijahit. Dan sepanjang jalan keluar dari Loyok Manik, tidak satu pun benang mencoba menariknya kembali. Tidak ada suara. Tidak ada jahitan yang terbuka. Tidak ada satu pun yang menguntit dari balik kain. Karena kisahnya sudah selesai. Tamat. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat. Karena yang gaib justru jarang terlihat